5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan warna benda itu berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun juga berbeda adik-adik. Setiap benda mempunyai ciri tertentu. Nah, gunakan benda sesuai dengan fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Apa saja ya benda di sekitar kita yang kamu ketahui adik-adik? Nah, kalau di gambar ini benda-bendanya ada boneka, ada bola, ada tas, mobil-mobilan, lalu ada robot ya, ada almari. Ini juga termasuk dalam benda adik-adik, dan mereka mempunyai kegunaan atau fungsinya masing-masing. Udin dan Siti sedang bermain bersama adik-adik. Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin ini berwarna merah. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti ini berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda itu berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Adik-adik, benda-benda di sekitar kita itu berbeda bentuknya. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Itu ukurannya berbeda, warnanya pun juga berbeda. Ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya bola, dan lain sebagainya. Adik-adik coba amati gambar berikut ini. Kalian tahu tidak ini gambar apa saja? Ya, di sini ada gambar tas, buku, bola, tempat pensil, jam, penggaris, piring, kue, lalu ada caping nih adik-adik, topinya Pak Petani. Nah adik-adik, mari adik-adik kita amati gambar tadi, lalu kita kelompokkan nih berdasarkan persamaan yang dimiliki. Nah kalau di buku kalian bisa gunting ya kertasnya, lalu kalian tempelkan pada tabel. Contohnya nih adik-adik ya, kita akan kelompokkan menjadi satu berdasarkan warnanya. Nah, warna yang sama dari gambar-gambar tadi adalah warna kuning dari piring, tempat pensil, dan topi caping atau topi petani ya adik-adik. Lalu yang berwarna merah ada bola, buku, dan penggaris. Lalu tadi juga ada yang berwarna hijau, yaitu jam, tas, dan kue. Nah ini kita kelompokkan benda-benda tadi berdasarkan warnanya.
Adik-adik diskusikan nih bersama teman kalian. Apa ya yang terjadi jika semua benda itu berwarna sama adik-adik? Misalnya semua benda itu warnanya merah semua atau kuning semua. Nah tentunya apa adik-adik? Tidak akan beragam dan tidak akan bagus ya adik-adik ya. Kalau semua benda di sekitar kita itu warnanya sama. Misalnya TV warnanya hitam, pintu warnanya hitam, dinding warnanya hitam, piringnya hitam. Nah itu kan tidak bagus adik-adik ya, tidak beragam warnanya. Nah sekarang apa yang terjadi jika semua benda itu berukuran besar? Nah kalau semua benda berukuran besar ya pastinya tidak akan bisa kita pakai adik-adik. Misalnya kalau pensil ukurannya besar, apakah bisa kita pakai? Tidak akan bisa kita pakai. Apakah bisa dimasukkan ke dalam tas? Tidak bisa adik-adik. Jadi ukuran benda itu bermacam-macam sesuai dengan kegunaannya supaya tidak menyusahkan manusia. Nah adik-adik, kalian bisa menceritakan nih mengapa benda-benda tadi berukuran berbeda, lalu mengapa benda-benda itu seharusnya tidak berwarna yang sama atau semua benda warnanya sama. Bisa kalian ceritakan di depan kelas, di depan teman-teman dan guru kalian. Nah adik-adik perhatikan kamar Lani berikut ini. Kamar Lani itu bersih dan rapi loh. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan juga tersusun rapi. Bagaimana nih dengan kamar adik-adik semuanya? Apakah bersih dan rapi atau malah berantakan adik-adik? Coba ya kalian rapikan tempat tidur kalian dan rapikan kamar kalian. Adik-adik, semua benda harus disimpan pada tempatnya ya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Misalnya mainan ya ditempatkan di box mainan. Buku ya ditata di meja dengan baik. Bantal dan guling ya ditaruh di atas tempat tidur. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Adik-adik, coba nih kalian bertanya kepada teman-teman kalian tentang kegiatan merapikan kamar. Apakah teman-teman kalian itu sudah dapat merapikannya sendiri adik-adik? Coba ya tanyakan. Kalau sudah kalian tanyakan, kalian buat tabel nih seperti ini. Nama teman kalian, lalu membersihkan kamar atau tempat tidurnya itu sendiri atau dibantu oleh ibunya. Contohnya nih, misalnya Beni. Oh, Beni ditanya, apakah kamu sudah bisa merapikan tempat tidurmu sendiri? Ternyata dia sudah bisa, berarti kita centang di tabel yang sendiri. Kalau dia misalnya masih dibantu, misalnya seperti Udin ya, centang di bagian yang masih dibantu oleh ibu. Ini sebagai contohnya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, agar kita dapat merapikan benda-benda di rumah, mari kalian berlatih membersihkan kelas juga. Kalian bisa lakukan bersama dengan teman-teman kalian. Rapikan benda-benda yang ada di kelas kalian. Benda yang disusun rapi akan tampak indah jika dipandang. Lalu apa nama benda yang kamu sukai adik-adik? Nah nama benda yang kamu sukai pasti berbeda-beda ya antara satu anak dengan anak yang lainnya. Nah dapatkah adik-adik membuat benda tersebut? Nah mungkin benda-benda yang kalian sukai ada yang bisa dibuat oleh kalian sendiri, atau mungkin ada yang tidak bisa dibuat oleh kalian sendiri. Nah adik-adik, mari kita mencoba membuat benda kesukaan menggunakan tanah liat. Nah ini adalah contoh-contoh barang yang menggunakan tanah liat adik-adik ya. Ada kendi, lalu ada celengan dari tanah liat ya, dan berbagai macam. Nah adik-adik, mari adik-adik mencoba membuat benda kesukaan menggunakan tanah liat. Nanti kalian minta bantuan kepada orang tua ya. Ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama,
Siapkan tanah liatnya terlebih dahulu. Lalu buatlah benda yang kamu sukai menggunakan tanah liat. Setelah selesai, jemurlah hasil karyamu sampai kering. Kalian harus meminta bantuan orang tua kalian ketika membuat kerajinan dari tanah liat ini ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 4 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.